Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Jakarta, dan keluarga besar Bapak Mandoyo Sumarto dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Minggu tanggal 30 Agustus 2020, firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-16. Bapak, Ibu, Saudara berkenan membaca di rumah masing-masing. Saya akan membacakan ayat 7 dan 16 berbunyi ayat 7. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, dalam ayat 7 katakan, marilah kita saling mengasihi. Kasih merupakan suatu aspek dari buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, di mana katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya. Dan buah yang ke-9 adalah penguasaan diri. Saudara, Rasul Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih karena 3 alasan. Kasih adalah sifat Allah sendiri yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita, dan kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari dia. Kedua, oleh sebab Allah mengasihi kita, maka kita yang mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya wajib menolong orang lain. 3, jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya disempurnakan di dalam kita. Ayat 12. Saudara, sesuai bacaan ayat-ayat di atas tadi, firman Tuhan pagi ini mengambil tema Allah itu kasih. Dalam peribahasa Indonesia diungkapkan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Apa arti peribahasa tersebut? Arti peribahasa tersebut adalah kasih ibu tak terhingga, tetapi kasih anak terbatas. Sungguh betapa tajam perbedaan kasih ibu dan kasih anak. Kita semua bisa merasakan betapa indahnya kasih ibu. Memang tidak semua ibu memiliki kasih seindah itu. Jikalau kasih ibu itu indah, terlebih indah kasih Allah. Daud mengalami kasih Allah yang berkelimpahan, sehingga di dalam doanya Daud berkata, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Patut kita resapkan baik-baik di hati kita bahwa Allah yang pengasih dan penyayang ini sangat memperhatikan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Firman Allah berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat 15-16. Saudara, seharusnya kita bersyukur dan berbesar hati karena Allah menimpakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Efesus 2 ayat 4. Terlebih lagi kasih yang dilimpahkan itu bukan hanya besar, malah bersifat kekal. Yeremia 31 ayat 3.
Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 39 berbunyi, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat katakan kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jikalau seseorang gagal dalam hidup rohaninya, maka hal itu tidak disebabkan oleh kekurangan kasih karunia dan kasih ilahi. Ayat 31-34. Dan bukan karena kekuatan luar atau kesulitan yang sangat hebat. Ayat 35-39. Tetapi karena kelalaiannya tinggal di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah hanya dinyatakan dan dialami di dalam Kristus Yesus. Hanya selama kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Maka ada kepastian bahwa kita tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Saudara, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.